Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai bab relasi. Sebelum saya melanjutkan presentasi tentang relasi, saya akan memperkenalkan diri kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Alif Rahman Hakim, NIM 011. Selanjutnya, Andi Rifki Rafif Raif, NIM 028. Dan yang terakhir, Ayu Anjani, NIM 042. Sebelum saya melanjutkan lebih lanjut, pembahasan dari presentasi kami terdiri dari sejarah relasi, dan representasi relasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah relasi. Galileo Galilei dari 1564 hingga 1642 merupakan salah satu astronom terkenal dari Italia yang dikenal luas dengan penemuannya tentang hubungan yang sangat teratur antara tinggi suatu benda yang dijatuhkan dengan waktu tempuhnya menuju tanah. Konsep relasi terdapat hampir dalam setiap cabang matematika, sehingga merupakan suatu yang sangat penting artinya dan banyak sekali kegunaannya. Akan tetapi, pengertian dalam matematika agak berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Kata relasi dalam matematika sebagaimana diperkenalkan oleh Leibniz dari tahun 1646 hingga 1716 terlihat di atas digunakan untuk menyatakan suatu hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Himpunan A dinamakan dengan daerah asal atau domain, kemudian himpunan B dinamakan dengan daerah kawan atau kodomain. Relasi dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu dengan diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Relasi mempunyai sifat, yaitu sifat yang refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Rifki Rafif Raif, NIM 1905 1204 028 akan sedikit menjelaskan tentang relasi. Jadi perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Jadi ditulis gini ya, A kali B sama dengan kayak ini nih. Relasi antara himpunan A dan B disebut relasi biner. Didefinisikan sebagai himpunan bagian dari A kali B. Jadi ditulis tulisannya kayak gini nih. Notasi di atas berarti relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A dan B. Maksud saya A kali B. Jika A dan B adalah elemen dari R, kita gunakan notasi A relasi B yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil atau bisa disebut juga range atau kodomain dari R. Jadi gini, contoh misalkan himpunan A itu isinya Alif, Dedi, Andi. Itu adalah himpunan yang isinya nama dari mahasiswa. Kemudian himpunan B isinya adalah mata kuliah di jurusan Teknik Informatika, yaitu Matematika Diskrit, Matematika 1, Arsitektur Komputer. Nah, itu. Jadi perkalian kartesian antara A dan B menghasilkan himpunan pasangan terurut dengan jumlah anggotanya adalah 12 buah, ya kan? Jadi anggota A itu kan 3 dikali anggota B 3. Jadinya setiap satu dari anggota A itu punya 3 pasangan di anggota B. Jadinya seperti ini. Alif matematika diskrit, Alif matematika 1, Alif arsitektur komputer. Jadi matematika diskrit, jadi matematika
Dedi arsitektur komputer. Andi matematika diskrit, Andi matematika 1, kemudian Andi arsitektur komputer. Jadi misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester genap. Jadi kan gini, yang matematika 1 ini itu nggak ada di semester genap, ini adanya di semester ganjil. Berarti yang anggota dari R ini adalah yang ini aja, matematika diskrit, arsitektur komputer ini. Jadi alif matematika diskrit, alif arsitektur komputer, Dedi matematika diskrit, Dedi arsitektur komputer, Andi matematika diskrit, dan Andi arsitektur komputer. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa R ini adalah anggota dari himpunan A dikali himpunan B, tapi nggak semuanya. Yang tidak termasuk anggota dari R ini kita dapat menuliskan notasinya alif, bukan relasi. Maksud saya tidak ada relasi dengan matematika 1 gitu. Terus contoh lainnya misalkan P 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 8, 9. Jika didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan ini. Jika P habis dibagi Q, maka kita peroleh 2, 4, 2, 8, 3, 9, 4, 8. Jadi yang masuk di R ini cuma P yang habis dibagi Q gitu. Jadi nggak semua P dikali Q yang masuk ke sini. Nah, ini pasangan terurut pada relasi dari himpunan A dan himpunan B dapat digambarkan juga dengan diagram panah. Nah, ini contoh diagram panah itu kayak ini tadi alif, jadi Andi alif, jadi Andi itu ke matematika diskrit dan matematika dan arsitektur komputer maksud saya. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ayu Anjani, NIM 042. Saya akan mempresentasikan subbab representasi relasi. Sebelum kita mengenal macam-macam representasi relasi, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari representasi relasi. Representasi relasi merupakan suatu cara menyajikan data relasi. Representasi relasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah representasi relasi dengan tabel. Yang kedua adalah representasi relasi dengan matriks. Dan yang terakhir adalah representasi relasi dengan graf berarah. Yang pertama, representasi relasi dengan tabel. Relasi biner dapat dipresentasikan sebagai tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Relasi R pada contoh 1.1 soal sebelumnya dapat dinyatakan dengan tabel di bawah ini. Tabel 1.1. Kolom A memiliki anggota alif, Dedi, dan Andi menyatakan daerah asal, dan kolom B memiliki anggota matematika diskrit dan arsitektur komputer menyatakan daerah hasil. Kolom A dengan kolom B memiliki suatu relasi. Relasi yang dimiliki antara kolom A dan kolom B seperti yang telah disebutkan di soal sebelumnya, yaitu anggota dari kolom A yang mengambil mata kuliah yang merupakan anggota dari kolom B di semester kedua. Sebagai contoh, alif memiliki relasi dengan matematika diskrit yang menyatakan bahwa alif mengambil mata kuliah matematika diskrit di semester kedua. Begitu juga dengan Andi memiliki relasi dengan arsitektur komputer
yang menyatakan bahwa Andi mengambil mata kuliah arsitektur komputer di semester kedua, dan begitu seterusnya. Yang kedua, representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A yang beranggotakan A1, A2 hingga AM dan B beranggotakan B1, B2 hingga Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MI, J. Matriks M memiliki komponen-komponen matriks B1, B2 hingga Bn yang merupakan baris dan A1, A2 hingga AM yang merupakan kolom. Yang dalam hal ini MI, J sama dengan 1, AI, BJ yang merupakan anggota dari R. 0, AI, BJ bukan merupakan anggota dari R. Dengan kata lain, elemen matriks pada posisi I, J bernilai 1 jika AI dihubungkan dengan BJ dan bernilai 0 jika AI tidak dihubungkan dengan BJ. Matriks representasi relasi merupakan contoh matriks 0, 1. Relasi R pada contoh 1.1 soal sebelumnya dapat dinyatakan dengan matriks seperti pada gambar. Relasi R pada himpunan tersebut unik, yaitu matriks bujur sangkar, yang pada hal ini A1 sama dengan Alif, A2 sama dengan Dedi, A3 sama dengan Andi, dan B1 sama dengan matematika diskrit, B2 sama dengan matematika 1, dan B3 sama dengan arsitektur komputer. Pada komponen matriks pada gambar, matriks posisi 1,1 bernilai 1 karena A1 merupakan alif memiliki relasi dengan B1 yang merupakan matematika diskrit. Artinya, alif mengambil mata kuliah matematika diskrit di semester kedua. Matriks posisi 1,2 memiliki nilai 0 karena A1 yang merupakan alif tidak memiliki relasi dengan B2 yang merupakan matematika 1. Artinya, alif tidak mengambil mata kuliah matematika 1 di semester kedua. Begitu seterusnya. Yang ketiga, representasi relasi dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat dipresentasikan secara grafis dengan graf berarah, directed graph atau digraph. Graf berarah tidak didefinisikan untuk mempresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau simpul, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur yang arahnya ditunjukkan dengan sebuah panah. Jika A, B elemen bilangan real, maka sebuah busur dibuat dari titik A ke titik B. Titik A disebut asal dan titik B disebut titik tujuan. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari titik A ke titik A sendiri. Busur semacam ini disebut busur gelang atau loop. Contoh, pada gambar pertama merupakan busur gelang atau loop. Hal ini dikarenakan gambar pertama hanya memiliki satu titik saja, yaitu titik A, sehingga busur tersebut dimulai dari titik A dan berakhir di titik A pula. Dan gambar kedua memiliki dua titik, yaitu A dan B, dan busur berjalan dari titik A ke titik B dan sebaliknya dari titik B ke titik A. Busur kedua ini memiliki komponen titik asal dan titik tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.